Menyebut serial horor televisi paling ikonik di Indonesia, tentu judul Si Manis Jembatan Ancol masuk dalam kriteria. Berkisah tentang hantu wanita cantik bernama Mariam, serial ini sampai dibuat ulang dengan judul yang sama untuk tayang di televisi ataupun di layar lebar. Menariknya, meski sosok Mariam selalu berganti pemeran di setiap film barunya, tetapi tidak dengan peran Karina yang menjadi sahabat Mariam. Adalah sosok hantu berkepala pelontos yang diperankan oleh aktor senior bernama Ozy Syahputra. Oh, Ozy Syahputra. Aku tahu sih itu yang di film Si Manis Jembatan Ancol ya? Tuh. Itu yang paling botak kan? Menurut itu, dia gimana tuh? Itu lucu sih, gemes gitu, rada-rada gendit gitu dia karakternya di situ. Kocak sih, ya seru orangnya. Ada serem-seremnya juga nggak? Iya ada serem-seremnya juga sih. Ketawanya sih lucu banget ya, serem juga. Terus orangnya kepalanya botak ya. Ketawanya juga khas banget sih. Pria bernama asli Fauzi Syahputra ini memang begitu ikonik. Aktingnya sebagai hantu yang genit dan jahil mampu memikat hati penonton setianya. Hingga perannya sebagai hantu yang seram sekaligus lucu ini pun seolah tak tergantikan. Lalu apa sebenarnya rahasia di balik eksistensi Ozy Syahputra? Hingga selama lebih dari 30 tahun, dirinya mampu mempertahankan akting dan peran utamanya. Benarkah ada sesuatu di luar nalar yang tersimpan di balik gaya pelontos kepala Ozy? Gini ya, kita sebenarnya nggak boleh percaya sama tahyul ya, hoki apa nggak, itu kan semua rezeki dari Allah ya. Tapi mau nggak mau kita mesti terima bahwa dengan gundul inilah saya mencari nafkah ya kan. Karena kemana show, kemana ini, sampai saya bikin album pun produsernya tetap minta saya tuh harus botak gitu. Jadi ini namanya gundul membawa nikmat. Ozy tak menampik jika kepala gundul itulah yang menjadi sumber keberuntungannya. Bahkan pria 62 tahun ini mengaku hampir setiap hari mencukur bersih semua rambut di kepalanya. Uniknya, semua tampilan ikonik itu justru muncul dari sebuah insiden yang kemudian berpengaruh pada karir Ozy. Semua berawal ketika pria bernama asli Fauzi Syahputra ini mengalami jatuh bangun dan kesulitan hidup saat mengejar mimpi di ibu kota. Hijrah dari Aceh ke Medan, kemudian ke Jakarta, Ozy mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi. Tetapi harapan yang sempat membumbung tinggi lenyap ketika hasil rekamannya tidak terlalu laku. Ozy pun memutar otak, bahkan untuk sekedar hidup. Pergilah engkau jauh, janganlah kau coba menggangguku. Jadi akhirnya aku frustasi, aku banting setir. Karena kan dulu kan aku disuruh sekolah ya, aku nggak mau sekolah, disuruh kuliah gitu ya. Aku nggak mau kuliah lagi, aku kabur dari rumah ya kan. Aku tinggal ya itu di kontrakan kecil gitu ya kan. Sehingga nyuci mandi di masjid. Ozy sempat frustasi dan merasa semua yang dilakukannya salah. Sampai pada suatu saat, Ozy mengalami insiden salah potong rambut yang justru berujung dia menggunduli kepalanya. Sebuah tindakan yang tak sengaja membawanya ke jenjang karir dalam dunia perfilman. Pada suatu hari tuh aku kesel ya kan, kesel salah gunting rambut. Kulihat rambutku somplak-somplak kan, kesel kan, akhirnya aku gundulin kepalaku ya kan. Udah dong, udah digundulin. Nah besokannya tuh aku harus ngerias Yuni Syara di Bali. Terus tiba-tiba kucuk ada bapak-bapak gitu dia ngeliatin gitu ya kan. Namanya orang botak kan pasti kan sensitif tuh ya kan. Aku apalagi kan orangnya jiwa lu kan temperamental, maklum ya kan, orang Sumatera gitu loh. Nah jadi dia liatin ya kan, saya jengah gitu. Saya tanya, Pak dari tadi ngeliatin saya emang kenapa? Enggak katanya, udah dong. Saya tersinggung gitu ya kan. Nah dia bilang gini, lu mau nggak main sinetron? Enggak ah, saya bilang saya nggak bisa. Meski pertama kali enggan bermain sinetron, Ozy yang sebenarnya lebih tertarik sebagai make up artis tak bisa menolak tawaran yang datang kedua kalinya. Tak tanggung-tanggung, peran yang ditawarkan adalah menjadi sosok hantu. Saya lagi ngerias Mbak Emilia Contessa, itu mamanya Denada, itu di puncak. Nah bapak itu ada lagi gitu loh. Aneh banget deh, bapak itu ada lagi tapi kali itu dia datang sama sutradara terkenal, Frankie Rodipandi gitu. Nah saya pikir, dia datang sama Frankie Rodipandi itu sutradara terkenal gitu ya kan. Mulai dong saya pencitraan kan, terus dia bilang gini, gimana mau nggak main sinetron? Saya mulai berubah nih kan, pencitraan.
emang mau bikin cerita apa Pak gitu. Gue bikin horor katanya. Kalau misalnya bikin horor gue jadi apanya? Lu jadi setan ya? Dari sinilah cikal bakal karir perfilman Ozy Syahputra. Sebuah dunia yang tak pernah dibayangkan oleh pria kelahiran Medan ini. Tetapi sifat humoris dan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos ternyata justru menjadi senjata andalan Ozy saat berakting memainkan perannya sebagai hantu Karina. Si Manis Jembatan Ancol yang diproduksi pada tahun 94 itulah yang menjadi titik pijakan Ozy menuju puncak kesuksesan. Sebenarnya gini ya, peran saya di situ sebagai hantu Karina itu nggak ada, maksudnya itu hanya tambahannya. Tadi gini, produser saya itu mau bikin cerita si Manis yang real si Manis, ya kan? Cerita yang sebenarnya gitu loh. Nah, ya itu tadi tiba-tiba produser saya ngelihat saya gitu, akhirnya skenario jadi dirombak gitu loh. Akhirnya saya dipertemukan antara hantu Karina ini sama Mariam gitu. Tasnya palsu, tapi dibuka-buka gini. Iya terus sombong banget ya Mas. Dia pede banget. Selama 30 tahun berkarir di industri perfilman, kini sudah tak terhitung lagi berapa banyak judul film yang sudah ia bintangi. Sebagian besarnya adalah film bergenre komedi dan horor yang mengambil set lokasi dan tempat-tempat angker. Dan bisa ditebak, pengalaman di luar nalar pun sering dialami oleh Ozy. Dia nangis. Anak siapa sih? Hah? Lo bisa ngeliat gue? Bahkan kejadian goib tersebut paling sering dialaminya ketika proses produksi film Si Manis Jembatan Ancol. Banyak nih pokoknya banyak banget gitu. Bahkan sampai sekarang mungkin ada pemainnya yang saya nggak tahu kabar sampai sekarang ya. Dulu dia tuh kerasukan gitu, kerasukan dia ngedesis dan dia tuh bisa ngerayap tuh sampai ke dinding gitu loh. Gitu. Dan mohon maaf ya, dia tuh sampai dia buka baju gitu loh. Ozy bahkan sempat dilempar batu oleh makhluk goib ketika menunggu giliran syuting. Tak hanya itu saja, kemunculan sosok-sosok astral sudah tak terhitung lagi dilihat oleh Ozy. Saya datengin gitu dari arah yang dari mana datangnya batu itu ya kan. Nggak taunya saya dilemparin lagi. Nggak ada orang, sepi banget. Yang tiba-tiba ada batu yang segini tuh, foto ini lagi gitu loh. Hampir kena saya lagi gitu. Akhirnya saya kabur gitu. Tetapi yang lebih menyeramkan, Ozy bahkan sering melihat perwujudan hantu Mariam nyaris di setiap lokasi syuting. Sosok perempuan itu bahkan sangat mirip dengan pemeran hantu Mariam, yakni Diah Permatasari dan almarhum Kiki Fatmala. Purwo itu tiba-tiba ngomong sendiri gitu loh. Itu bagian lighting man-nya, ya kan? Bagian lightingnya tiba-tiba waktu dia lagi masang-masang lampu tuh dia ngomong sendiri. Udah, gue lagi kerja nih, jangan ganggu gitu. Saya kan di dekat dia gitu kan, lo ngomong sama siapa gitu? Tuh katanya tuh, iya, itu. Tuh katanya, tuh noh katanya, tuh perempuan katanya ngikutin gue mulu. Gangguan goib itu bahkan tak berhenti sampai sekarang. Sampai-sampai Ozy merasa bahwa dia sedang diikuti oleh sosok hantu Mariam yang sesungguhnya. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu. Misalnya ada lagi nih, pas kita lagi di ruang ganti rame-rame gitu loh. Lagi di ruang ganti ya kan. Tiba-tiba ada perempuan gitu, dia kepang dua gitu, dia pakai baju putih gitu. Kalau misal satu orang yang ngeliat kan bisa aja bohong gitu. Ini kan yang ngeliat kan rame-rame gitu, wah gitu. Nah gitu-gitu. Itu dari Ancol tuh, dia ngeliatin dirinya gitu kan. Terus kita pindah lokasi di puncak, ada lagi gitu. Dia ngikut. Karena merasa tak nyaman, Ozy pun meminta bantuan manajernya untuk menetralisir lokasi syuting dari energi buruk agar semua bisa berjalan lancar. Bahkan aku punya road manajerku bilang, enggak, kita pulang, kata gitu. Enggak boleh terusin. Karena road manajerku tuh bisa ngelihat gitu loh. Dia selalu gini, ini jangan, ini boleh, ini gini. Misalnya kita mau nginep di sini, terus dia minta tolong ini
lokasi syutingnya tuh minta tolong dibersihin dulu gitu, maksudnya kayak dipagarin. Itu si road manajerku, dia kan bisa ngelihat soalnya kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang iseng tuh dia minta tolong dipagarin gitu. Bertahun-tahun mengalami kejadian mistis di produksi film horor sempat membuat Ozzy mengalami paranoid alias ketakutan yang berlebihan. Namun begitu, Ozzy Syahputra mengaku sama sekali tidak kapok ataupun berpikir untuk mundur dari peran yang dijalaninya. Justru Ozzy menyebut peran yang dilakoninya itu adalah sebuah bentuk berkah yang diberikan oleh Tuhan. Rezeki yang melimpah sekaligus teman-teman yang perhatian. Sampai detik ini aku selalu bersyukur dan terima kasih sekali ya sama mendiang Bapak Heri Topan. Nah itu yang tadi yang Bapak nyuruh itu adalah produserku, ternyata bayangin produserku marah-marahin. Aduh, jasanya besar banget buat aku ya, dan aku itu paling disayangin banget. Pokoknya semua keperluanku, semua keinginanku, semua dipenuhi. Satu aja syaratnya, aku nggak boleh kemana-mana gitu loh. Tapi semua permintaanku tuh diturutin gitu loh. Lo tau aja deh urusan orang ah. Lagian sih lamun, apaan sih? Ya udah, yuk.